Pemirsa yang sedang menyaksikan kami, dijamah Tuhan, diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, firman Tuhan siap diberitakan. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya percaya bahwasanya senantiasa kita bersuka cita karena Allah. Penyertaan Tuhan atas hidup saya dan saudara sangatlah sempurna. Olehnya patutlah kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan malam hari ini bertemakan percayalah Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Sekali lagi, percayalah bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Mengapa kita harus percaya? Itu pertanyaannya nanti bagi saya dan saudara. Saudara, kita akan lihat firman Tuhan dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 17 berkata. Daniel pasal 3 ayat 17 berkata, demikian firman Tuhan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaannya tadi bagi saya dan saudara, mengapa kita harus percaya bahwasanya Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita? Jawaban yang pertama adalah sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kemudian kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Jadi Allah sanggup melakukan yang mungkin menurut saya dan saudara itu mustahil. Mustahil COVID akan berhenti. Tapi bagi Tuhan kita perkatakan bahwasanya itu akan berhenti dalam nama Yesus. Karena Yesus penuh kuasa. Karena sesungguhnya bagi Dia tidak ada yang mustahil. Mungkin saudara berpikir masalah hidup yang sangat berat mustahil akan selesai dengan baik. Saya mau katakan di dalam nama Yesus segala persoalan hidup saya dan saudara akan dipulihkan Tuhan. Bahkan keadaan kita akan senantiasa baik oleh karena kita disertai Allah kita yang dahsyat, Yesus Kristus Tuhan namanya. Lalu pertanyaannya, mengapa kita harus percaya bahwasanya Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita? Yang kedua, karena Allah sanggup ya melepaskan kita. Karena Allah sanggup memulihkan kita. Seperti halnya bagaimana Sadrak, Mesak dan Abednego ketika di perapian yang menyala-nyala, Allah sanggup melepaskan mereka. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah sanggup memulihkan keadaan mereka. Sama halnya Bapak Ibu saya, saudara dan yang terkasih di dalam Tuhan, bahwasanya juga Allah sanggup memulihkan keadaan-keadaan sulit yang saat ini sedang kita alami, yaitu tentang COVID-19. Kita mau perkatakan, COVID-19 akan segera berlalu dari muka bumi ini, akan segera stop di dalam nama Yesus. Olehnya kita harus tetap hidup beriman kepada Allah, bahwasannya Allah yang sanggup memulihkan keadaan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan hidup saudara, apa yang sedang menghimpit saudara saat ini. Apakah itu persoalan hidup yang terlalu berat? Saya mau katakan, berlarilah kepada Tuhan, karena Tuhan katakan malam hari ini lewat kebenarannya, Tuhan sanggup memulihkan kita. Bukan hanya Sadrak dan Mesak dan Abednego yang dilepaskan dari perapian ketika dia diperhadapkan dengan masalah itu. Dan karena Allah menyertainya, mereka dilepaskan. Saudara, itu berbicara bahwasannya Tuhan sanggup memulihkan keadaan saya dan saudara. Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus percaya Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita? Yang ketiga, karena Allah itu senantiasa menyertai hidup kita. Dia senantiasa ada bagi saya dan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan barang sedetik pun hidup saya dan saudara. Ya. Ulangan pasal 31 ayat 6 berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gentar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tidak akan membiarkan kita di dalam masalah hidup kita, jika kita mau percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita mau menyerahkan setiap beban hidup kita, persoalan hidup kita kepada Tuhan, percayalah Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita.
Kemudian Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, ketika masalah hidup datang kepada kita, ya, itu membuktikan bahwasanya kita tanpa Tuhan tidak bisa apa-apa, ya. Jadi kita bisa bersama dengan Tuhan. Kita mampu bersama dengan Tuhan. Ketika masalah itu datang kepada kita, kita mau menyerahkan masalah itu kepada Tuhan. Kita mau mempercayakan masalah itu kepada Tuhan. Tuhan akan berikan jawaban tepat pada waktunya sesuai dengan rencananya yang luar biasa. Saudara, kemudian yang keempat, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita? Yang keempat, yang terakhir, karena Allah adalah tempat perlindungan kita. Mazmur pasal 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi saudara, ya, ada begitu banyak firman Tuhan, ya, bagaimana Allah menyertai kita. Ya, saat ini hanya saya kutip dalam Mazmur pasal 46 ayat 2, bahwasanya Allah itu adalah tempat perlindungan saya dan saudara. Allah itu adalah sumber pagar perlindungan saya dan saudara, dan Dia akan menolong saya dan saudara dalam kesesakan hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, olehnya sebesar apapun masalah yang sedang saudara hadapi saat ini, serahkanlah, percayakanlah itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak memulihkan seluruh keadaan saya dan saudara yang terkasih. Saudara yang terkasih, lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini, kita diingatkan kembali bahwa kita harus percaya sumber pemulih itu hanya Yesus Kristus Tuhan. Kenapa kita harus percaya bahwa Yesus adalah sumber pemulih kehidupan kita? Yang pertama tadi, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena apa yang mustahil bagi manusia sesungguhnya mungkin bagi Allah. Yang kedua, karena Allah sanggup memulihkannya. Yang ketiga, karena Allah menyertai saya dan saudara. Dan yang terakhir, karena Allah adalah tempat perlindungan, bahkan penolong bagi saya dan saudara. Amin akan firman Tuhan. Imani firman Tuhan malam hari ini. Pegang erat-erat janji Tuhan. Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan pulihkan keadaan kita. Kita perkatakan bahwasanya dengan iman kita, COVID-19 berhenti di dalam nama Yesus. Karena hanya nama Yesus yang sanggup memulihkan keadaannya. Terima kasih saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jika saudara mungkin saat ini sedang berbeban berat, ada persoalan hidup, bahkan rindu didoakan oleh hamba-hamba Tuhan di gereja Geberawa Indah, saudara boleh menghubungi nomor WA yang sudah tertera di poster kami. Bahkan juga saudara boleh membuat di kolom komentar topik doa yang akan kami doakan. Saudara, amin akan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum kita akan berdoa bersama-sama malam hari ini, kita naikkan pujian kembali kepada Allah. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran. Penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu, di mana Engkau telah menyampaikan melalui hamba-Mu bahwa Engkau sanggup memulihkan keadaan kami. Amin. Terima kasih Tuhan, kami terlalu yakin atas hal itu. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara dalam program ini, di mana juga ada pengikut atau penonton baru Ibu Mesra Boru Samaser. Terima kasih Ibu, kerana Ibu juga bisa menyampaikan ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain supaya bisa mengikuti. Dan mulai malam hari ini dan selanjutnya program Obat Tidur akan ditayangkan terus melalui halaman Gereja GBI Rawah Indah, Kota Batam. Bukan lagi di beranda FB, namun di halamannya. Dan kalau Bapak Ibu Saudara sekalian ingin lebih tahu lagi, lebih banyak tahu lagi tentang pelayanan kami, Anda boleh mengklik itu di YouTube channel Gereja GBI Rawah Indah Kota Batam channel dan juga Gate 55 channel. Di sana banyak saudara-saudara sekalian pelayanan kami posting, dan mungkin besok akan saya posting bagaimana kami melepaskan orang pengikut gereja setan. Belum saya upload. Saya masih berdoa apakah aku upload atau tidak, dan mungkin sekali besok ya kalau Tuhan izinkan, karena ada videonya sama kami. Bapak Ibu Saudaraku, tadi telah diberikan alasan buat kita saudara, di mana Tuhan ingin memulihkan dan mampu memulihkan, karena bagi Dia tidak ada yang mustahil. Dia adalah pemegang dunia dan surga. Dan kemudian juga bahwa bagaimana Daniel, dia meyakini Tuhan, dia sanggup memulihkan dan menolong dia dari gua singa, saudara-saudara sekalian. Seperti itu. Dan juga bagaimana Sadrak Mesak Abednego, dia yakin sanggup menolong dia. Dan juga Allah berkata bahwa Dia selalu menyertai kita dalam keadaan kesulitan sekalipun. Maka buat kita saudaraku, kalaupun saat ini diberlakukan yaitu PPKM darurat, saudaraku, itu adalah merupakan pembatasan. Saya percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, karena Dia adalah Allah yang menyertai kita. Allah memberi nama Dia adalah Immanuel, artinya Allah menyertai saudara-saudara dalam keadaan susah, dalam keadaan senang. Percayalah bahwa Dia begitu mengasihi saudara-saudara sekalian. Olehnya kami rindu berdoa untuk Bapak Ibu Saudara, di mana saudara juga siapa tahu ada yang ingin didoakan, yang punya masalah yang luar biasa. Percayalah Dia akan menolongmu, dan angkatlah tanganmu saat ini. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Pandanglah juga kamera ini dan pandangan imanmu kepada Tuhan. Bapak akan berdoa buat mereka saat ini yang punya masalah, yang sedang menyaksikan program ini. Tuhan, kerana Bapa Surgawi, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hibur Bapa. Orang penyakit ginjal, penyakit ya Tuhan Yesus, saraf terjepit, penyakit kanker, penyakit tumor, kami berdoa dalam nama Yesus. Bapak, kami berdoa Tuhan saat ini Bapak, buat Mama Esther yang kena COVID di Malaysia, yang memohon doa kepada kami saat ini. Kalau Engkau sedang menonton, saya berdoa Tuhan menyembuhkanmu, Tuhan menolongmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Beri panjang umur buat mereka yang mengikuti program ini. Berkatilah mereka Tuhan. Kiranya Engkau buat mereka makan kenyang di tengah kelaparan, resepsi di tengah resesi. Biarlah kiranya pemeliharaan Tuhan sempurna atas mereka. Anak-anak kami Engkau pelihara ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau. Kota Batam dan Indonesia dari Sabang sampai Merauke kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami semua. Haleluya. Haleluya. Amin. Saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bahwa doa kita telah dijawab oleh Tuhan, dan juga saya terlalu yakin juga bahwa saudara telah memiliki ketenangan jiwa, hati yang telah disegarkan olehnya, akan bisa tidur dengan nyenyak dan akan mendapatkan mimpi-mimpi yang indah. Olehnya saudara-saudara sekalian, jangan pernah lupa bangun pada besok pagi. Salam kami sampaikan dari Gereja GBI Rawah Indah Kota Batam, pemilik program Obat Tidur ini. Haleluya. Salam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sukses, panjang umur, salam sehat, COVID lenyap. Haleluya. Haleluya.